Hi guys, welcome back to Shot on Podcast here with me Akmal Bahanan and it's a Hitanan Masal edition. Nah, jadi di sini sudah ada 2 orang di depan saya. Nah, 2 orang ini nih kalau kalian sering berkecimpung di Alirsyad nggak asing gitu sama nih orang 2. Dan orang ini nih sering ada di sekitar sini. Pasti tidak asing sama 2 orang ini. Nah, siap. jadi kita sekarang ada di Rumah Sehat Ara dan di sini itu kita bakal ngobrol-ngobrol sama 2 orang yang ada di balik Rumah Sehat Ara ini. Dan 2 orang ini kayaknya spesialis hitan deh. Enggak cuman hitan, banyak tuh. Ada spesialisnya. Kelis semua. Coba kenalin dulu dari yang baju kuning. Siapa nih? Oke, siap Bang Akmal ya. Terima kasih Bang Akmal, pemuda Alis Bondowoso yang keren abis ya. Keren abis. Alhamdulillah sudah datang ke sini tempat kami. Perkenalkan, nama saya Kukuh Muda Utama. Saya dari Rumah Sehat Ara dan kemudian teman saya. Halo. Terima kasih atas kunjungannya di Rumah Sehat Ara ya, Bang Akmal. Saya di sini, nama saya Rosi dari Rumah Sehat Ara. Nah, jadi dia ada Mas Rosi sama Mas Kukuh yang ada orang yang dibalik Rumah Sehat Ara nih. Nah, Rumah Sehat Ara nih tempat apa sih? Kalau orang yang belum tahu tuh. Oke. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, atau orang-orang yang belum tahu, Rumah Sehat Ara ini adalah rumah sehat yang didirikan oleh terutama Mas Koko ya, dengan saya, Rosi, dan satu lagi Dr. Zahila. Untuk malam ini dokternya mungkin berhalangan hadir ya, mohon maaf sebelumnya. Mungkin untuk lebih jelasnya Mas Koko bisa menjelaskan ya. Rumah Sehat Ara itu apa sih? Jadi dari Mas Rosi ke Mas Kukuh gitu ya Bang ya. Oke. Jadi bingung jadi kayaknya. Apa Bang Akmal yang ingin menjelaskan juga sekaligus. Kurang ngerti ya. Jadi jadi kan udah kenal nih sama Mas Kukuh sama Mas Rosi. Nah, yang belum kenal nih sama Rumah Sehat Aranya. Jadi Rumah Sehat Ara itu apa sih sebenarnya? Baik Bang Akmal, terima kasih. Kita jelaskan sedikit ya Bang ya, sepintas aja ya. Jadi Rumah Sehat Ara itu adalah rumah sehat ya. Jadi kan rumah yang untuk orang yang sehat kan begitu ya. Kalau rumah sakit kan rumah yang orang yang sakit begitu. Jadi kita itu adalah sesuatu anak muda gitu ya. Bapak anak muda, termasuk dokter kita juga itu dokter masih muda juga, punya ide mendirikan Rumah Sehat Ara yang di dalamnya adalah selain sunat begitu Bang ya, ada bekam juga, ada perawatan luka modern begitu ya. Jadi kami mempunyai cita-cita adalah untuk sama-sama majukan gitu Bang ya, memajukan di bidang kesehatan terutama bidang komplementer begitu Bang. Jadi kurang lebih seperti itu Bang ya, seperti itu. Jadi tidak ada tambahan mungkin ya Bang ya. Mungkin ada tambahan dari teman saya. Ada tambahan mungkin Bro? Sudah. Ya, kurang lebih seperti itu Bang ya. Kurang lebih segitulah gitu lah. Kayak rumah perawatan gitu. Bisa juga rumah perawatan dalam artian bidang kecantikan juga bisa. Terus juga home care juga bisa gitu ya. Jadi bukan hanya di tempat ini aja kita bergerak. Bisa home service berarti. Kalau home service sepertinya kayaknya agak Bang. Home visit ya. Kalau home service kayaknya ada tanda kutip begitu ya. Gitu ya. Jadi maaf, salah. begitu. Oke. Dan ini tahun berapa berdirinya? Yang lebih tahu saya agak lupa Bang ya. Insyaallah yang lebih tahu itu adalah tim Ara juga sih. Mungkin Bro Rosi bisa menjelaskan lebih tahu, lebih detailnya lagi. Oke, terima kasih Mas Koko. Bang Akmal, untuk lebih detailnya ya, Rumah Sehat Ara ini berdiri di awal tahun 2020, bulan Februari. Corona dong. Betul sekali. Dibentuknya Ara ini bertepatan dengan mencetusnya corona ya. Jadi kita sangat sangat diingat sama sekali bersejarah. Tapi waktu itu masih corona belum masuk Indonesia. Corona masuk Indonesia itu kan bulan Maret.
Sudah ada kabarnya kalau corona itu dari Cina gitu. Terus awal berdirinya ARA ini dibentuk oleh Mas Koko dan saya. Oke. Memang saya sama Koko itu sudah bergerak di bidang home care dari 2017, oke. Rawat luka, hitan, tapi masih tidak ada yang menaungi. Tidak ada badan yang menaungi. Itu bergerak apa? Individu sendiri. Bukan, kita sudah bertim berdua. Kebetulan 2017 itu kita satu tempat kerja. Oke. Di salah satu rumah sakit swasta di Bondowoso begitu. Karena semakin kesini kok kita harus punya wadah nih, harus punya apa ya namanya ya, hukum yang jelas. Kalau ingin melakukan sesuatu itu, entah itu hitan, entah itu rawat luka, entah itu bekam, kita harus punya satu wadah hukum atau badan yang resmi betul. Di tahun awal 2020 itu kita membuat Rumah Sehat ARA. Yang begitu. Berdiri itu. Di awal 2020. Pas saya lihat di statusnya Mas Koko juga Mas Rosi, ternyata enggak cuma hitan. Tadi disebut ada bekam, ada rawat luka. Rawat lukanya tuh yang rawat luka heboh gitu. Maksudnya istilahnya tuh yang rawat luka heboh, yang lukanya sampai luka parah gitu ya. Betul. Produk unggulan kami itu salah satunya adalah rawat luka gitu. Untuk lebih jelasnya rawat luka itu ini Mas Kuku ini masternya rawat luka. Kebetulan ikut pelatihan rawat luka itu di tahun 2016-an, dengan gelar CWCCA. Apa CWCCA? Pengen tahu CWCCA? Apa? Mas Koko boleh menjelaskan, Oke, baik. Sebenarnya sih hanya kebetulan saja Mbak Kamal. Jadi saya lebih dulu daripada Rosi. Jadi gitu ya. Jadi pelatihan rawat luka saya lebih dulu di tahun 2016. Kalau singkatannya itu ya sebenarnya lebih simpel aja lah ya. Jadi intinya adalah perawatan luka yang berbasic modern. Jadi berupaya untuk mengurangi nyeri gitu kan, mempercepat penyembuhan luka begitu. Ya, itu produk unggulan yang ada di Rumah Sehat ARA. Selain itu juga ada bekam begitu ya. Bekam itu ada bekam yang biasa gitu Bang ya. Jadi kan itu kan teknik marketing ya. Bekam biasa juga bekam modern. Alhamdulillah kita sekarang di bekam ini melayani bekam yang modern. Jadi apa modern gitu Bang ya pasti Bang ya. Ya pasti semua tindakan yang modern lah. Jadi ada tambahan seperti alat infrared begitu ya, dan banyak lagi sih ya. Jadi kalau penasaran langsung aja ke kami begitu ya. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir unggulannya adalah ya ini Bang, hitan sunat gitu ya. Sunat. Ya. Setelah dengar dari 2017 kalian berdua udah kayak mengarungi di bidang ini sampai 2020 udah ada yang menaungi, pencapaian apa yang udah kalian dapetin? Saya dulu apa Rosi dulu nih? Saya dulu ya. Oke. Pencapaiannya ya hidup ini kan proses Bang ya. Jadi nggak mungkin langsung. Kalau ide impian sudah banyak. Cuman kan perjalanan kan masih ya kita bertahap ya. Tapi setidaknya apa yang kita impikan itu sudah tercapai pelan-pelan gitu ya. Sudah ada relasi. Alhamdulillah sudah. Yang buat mantep nih ya sekarang ini mungkin ya Bang ya. Kita bisa bersama dengan Alisat nih ya. Ini yang luar biasa. Itu sih pencapaian yang menurut saya luar biasa. Dan ada lagi sebenarnya Bang ya, banyak lah. Tapi yang pasti kita dilihat-lihat banyak nih sertifikat. Oh ya, jadi sebenarnya sebuah pencapaian loh. Pencapaian alhamdulillah. Jadi di sini ada terapis wanita juga ya. Kebetulan ada terapis wanita bekamnya ini, terus ada juga terapis bekam pria ya Rosi, ya saya, terus kebetulan juga ada dokter yang tadi disebutkan oleh Mas Rosi tadi ya, Dr. Jaila Zen ini. Beliau adalah dokter penanggung jawab di sini. Jadi kalau kita ngadain apapun, beliau selalu kita libatkan begitu. Ada sesuatu yang mungkin yang di bawah naungan ya. Contohnya adalah kita juga bergerak dalam bidang sunatnya begitu Bang ya. Sunat atau hitan ya orang bilang ya. Jadi kita di bawah naungan namanya APMI. Nah, APMI itu adalah
Asosiasi Praktisi Pesunat Modern Indonesia. Jadi di bawah bendera tersebut gitu kan. Kebetulan alhamdulillah di Bondowoso pengurusnya ya saya sebagai ketuanya aja, ini juga sebagai wakilnya. Jadi nggak jauh-jauh Bang. Gitu. Jadi pusatnya ada di Madiun. Jadi fungsinya APMI itu apa? Ya saat ada apapun itu tentang sunat begitu ya. Dia APMI bisa melindungi kita karena sudah berbadan hukum. Begitu Bang ya. Jadi sedikit lah tentang APMI gitu ya Bang ya. Ya mungkin itu Bang ya yang masih baru bisa kita jelaskan, nanti sambil jalan kan begitu Bang ya. Dari pencapaiannya cukup banyak ya, dari 2017 sampai bisa jadi ketuanya. Yang ini jadi wakilnya, itu pencapaian yang cukup hebat, Masya Allah. Alhamdulillah. Selama berkarir di 2017 hingga 2020, pasti banyak pengalaman yang agak menyenangkan dan juga ada pengalaman yang agak tidak menyenangkan. Pasti ada. Iya. Coba yang menyenangkan dulu deh, sepil. Kalau yang menyenangkan itu tentang apa nih Bang? Ini kan kita ada bekam, ada sunat, ada pramuka modern. Yang gimana? Hitan deh. Yang hitan deh ya, karena kan ini temanya hitan. Temanya hitan gitu ya. Jadi kita nggak usah menyebar kemana-mana ya. Yang menyenangkan Bang ya. Yang menyenangkan adalah yang luar biasa tadi yang sampaikan tadi Bang. Bahasanya ada Al-Irsyad Bang ya, yang mengajak kerjasama kepada kami kan gitu ya. Itu pencapaian luar biasa Bang. Karena di dalam hati kami itu saya tahu Al-Irsyad ini adalah sesuatu yang yayasan yang besar begitu ya, sesuatu yang yayasan yang besar lah ya, termasuk terbesar di Indonesia. Alhamdulillah benar. Jadi saya setiap lewat Al-Irsyad saya berpikir, besar ya. Dan saya kami nggak pernah menyangka bahwasanya akan diajak kerjasama. Dan ini mungkin tahun ketiga ya, ketiga kali ya, kedua kali sekarang Bang. Kedua kali Bang. Jadi ya itu sih benar saya pencapaian yang menyenangkan. Mungkin ada tambahan lagi? Coba Mas Rosi spill yang pengalaman ada selain itu bro. Selain itu bro. Mungkin untuk pengalaman tidak menyenangkan ya. Yang menyenangkan dulu bro. Menyenangkan dulu aja ya. Boleh. Mungkin kalau dari saya yang lebih berkesan dari Rumah Sehat Ara ini, salah satu pondasi kita, pemikiran kita ya untuk membentuk Rumah Sehat Ara ini kan salah satunya tepat berkumpulnya teman-teman perawat, contohnya untuk saling kita sharing ilmu apa sih tentang rawat luka, apa itu hitan dan lain. Alhamdulillah 3 tahun berturut-turut kita menjadi tempat penelitian dari kampus kami, Universitas Muhammadiyah Jember selama 3 tahun berturut. Jadi setiap tahun itu mahasiswa datang ke kita untuk kita memberikan materi tentang nursepreneur. Apa sih nursepreneur itu? Gitu. Jadi teman-teman adik-adik yang masih kuliah, pas keluar kuliah tidak bingung mau kemana sih nanti gitu. Terus pencapaian yang kedua, benar katanya Mas Koko, pencapaian hal yang sangat menyenangkan itu diajak kerjasama dengan dengan beberapa lembaga. Salah satunya yang terbesar ini adalah Al-Irsyad Bondowoso. Alhamdulillah salah satu yang terbesar gitu. Untuk pengalaman yang tidak menyenangkan ya pasti di setiap pengalaman pasti ada yang tidak menyenangkan. Pasti di tidak menyenangkan, mungkin selama itu masih bisa diatasi, itu masih belum masuk kita ya. Alhamdulillah selama ini walaupun ada masalah atau keluhan masih bisa diatasi. Mungkin itu masih belum. Jangan sampai ada pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Apalagi ini kan di bidang seperti ini, kita harus minimal kesalahan atau 0 kesalahan gitu. Karena kesalahan itu muncul karena kebiasaan gitu kalau katanya kita sih gitu. Kalau udah beberapa kali ikut hitanan masal nih, yang paling berkesan tuh di hitanan masal nih apanya? Kok kalian ketagihan gitu ikut hitanan masal? Pasti ada yang berkesan di situ. Oke, siap. Mungkin boleh tambahin bro? Boleh ya. Jadi saya tambahin Bang ya. Yang berkesan atau bukan ketagihan seperti Bang ya. Tapi bahasanya biar enak ya, ketagihan gitu ya. Jadi ketagihan gitu ya. Ya sebenarnya sih niatnya Bang.
Jadi niatnya kita memang sebelum kita juga mendirikan Rumah Sehat Ara juga kita sudah berjuang Bro ya. Berjuang di bidang sosial ya Bro ya. Kayak apa namanya Bro? Ojek sedekah. Jadi kita orang memberikan donasi ya pada kita, ya kita bagi-bagi. Dan kebetulan karena kita juga brandednya itu adalah sunat kan gitu ya. Jadi kita senang aja gitu. Kebetulan diajak sama ya semakin terarah lah gitu Bang. Mungkin ada tambahan tentang apa tadi yang disampaikan Bang Akmal tadi? Ketagihan ya, masalah ya. Masalah. Ketagihan itu mungkin kalau menurut saya pribadi ya, prosesnya waktu kita kayak apa namanya ya, bertemu dengan panitia sunat masal khususnya yang sekarang ya, pemuda Alirsat, bagaimana prosesnya, berdiskusi, kita rapat, kita menyiapkan apa yang harus dilakukan, prepare-nya besok ini untuk apa. Pas hari hanya kita harus memanage waktu agar itu tepat waktu, barang-barang harus harus tepat, terus anak-anak yang di hitan harus bagus semua. Pos hitan juga kita harus memikirkan juga bagaimana sih anak nanti pos hitan gimana. Nah, itu seru menurut saya. Ya, pasti di setiap pengalaman atau kerjasama kita mendapatkan ilmu baru. Ilmu baru itu ada mungkin yaitu karena ada hal yang tidak menyenangkan. Bagaimana agar nanti menyenangkan? Itu akan menjadi ilmu. Ngomong-ngomong hitan masal nih, dulu emang cita-citanya jadi perawat apa emang nyasar aja gitu ke sini? Menarik ya. Mungkin masukku yang pertama. Saya dulu. Oke. Pertanyaannya sih kembali kepada tahun 2009 ya Bang ya. Jadi saya lulus SMA, saya bingung mau kemana gitu Bang ya. 5 tahun tuh. Oh gitu. Oh, saya lulus SMA berarti Bang. 2009 ya. Kita kebetulan satu kelas, satu vibrasi ya, satu pemikiran yang sama. Kalau cita-cita sebenarnya sih belum ke arah pengen jadi perawat gitu Bang ya. Cuman karena dukungan orang tua akhirnya sudah kecemplung ya kita malah lebih seneng. Nah gitu. Jadi katanya Rosi tadi yang buat nggak menyenangkan jadi akhirnya bisa buat kita senang. Nah, mungkin itu ya kalau dari saya ya. Kalau dari Rosi nggak tahu. Berarti Kalau dari awal tuh emang bukan niat hati jadi perawat, emang kecemplung aja. Kecemplung awalnya ya jujur saya kecemplung suka. Ternyata kok nyemplungnya enak gitu loh ya. Jadi ketagihan gitu Bang. Coba nyemplung aja ya ke kuliahan. Oh gitu bisa boleh. Coba aja. Ya. Tahu enak gitu. Nah ya siap. Mungkin kalau Rosi nggak tahu saya gimana Rosi dulu. Oke. Kalau saya malah ditarik lebih jauh lagi ya, bukan 2009 ya. Mungkin saya waktu itu kelas 4 atau kelas 5 SD. Waduh. 2000 tahun 2000 atau 2001 ya mungkin ya. Tua ya berarti saya. Waktu itu saya ingat ini ibu saya yang cerita, saya itu sakit gigi ya. Pergi ke dokter berkali-kali kan kalau sakit gigi ya, harus perawatan. Saya bayar ke dokter, ibu banyak lah ya, lumayan waktu itu. Dokter gigi mana sih nggak mahal? Nah betul ya. Terus saya nyeletuk sama ibu, nanti saya pengen jadi tukang suntik, ngomong gitu. Entah itu tertanam di mindset, pokoknya SMA harus IPA, kuliah harus kesehatan. Tapi masih belum tahu kesehatan itu apa, perawat itu apa. Waktu kuliah itu entah gimana saya memutuskan masuk perawat waktu itu. Nah, mulai dari situ ya saya tertarik di dunia kesehatan khususnya keperawatan. Gitu. Jadi kalau yang ini kecemplung, yang ini emang niat gitu. Bisa dibilang begitu. Ya saya juga dulu niatnya pengen jadi dokter. Cuman gak rajin aja makanya gak jadi. Dulu pas kecil tapi sunatan masal apa sunat mandiri? Kalau saya sunat mandiri. Kebetulan sampai sekarang saya kenal ya. Perawat senior ya. Perawat senior yang saya kenal lah. Gitu. Mas Koko gimana? Kalau saya alhamdulillah sunat mandiri juga. Oh, cuma gue dong yang masalah. Nah, itu Bang. Dulu pas Gitu. kecil sunat masalnya di Alirsat. Nah, sekarang jadi panitia aja. Nah, berarti kan ada kepuasan ya Bang ya. Jadi ada kemajuan lah ya. Tahu gini nih sunatan masal. Oke. Siap.
Yang penting intinya kan sama-sama bisa bermanfaat bang. Gimana pun profesinya kita bisa bermanfaat kan begitu bang ya. Nah, dengar-dengar nih pas udah 2000 baru dengar 2022 kemarin ada yang namanya sunat super ring, super lamp. Apa tuh? Ada sunat tipe metode baru. Baru denger, taunya emang dari dulu laser doang. Nah, coba jelasin nih super ring, super lamp Ya. itu apa? Ya itu tadi termasuk juga adalah Sunat modern ya. ya sunat modern, produk unggulan tempat kita juga ya. Yang antara adalah super ring atau super lamp. Jadi sama-sama tidak dijahit, tidak pakai jarum suntik, begitu bang ya. Cuma ada perbedaan bang. Gitu. Jadi kalau modern adalah sunat yang langsung boleh mandi, begitu bang ya. Tapi kalau yang konvensional atau yang orang bilang sunat jahit itu kan masih ada prosesnya, masih lebih lama. Kalau yang modern lebih cepat, tindakannya lebih cepat. Terus memang benar-benar murni, nggak pakai jarum suntik, begitu bang. Gitu bang. Udah pakai bius tembak ya? Ya, jadi semacam spray ya. Semprot nozzle namanya ya. Jadi nyemprot begitu. Oh iya. Ya, begitu bang. Mungkin ada tambahan dari Rosi mungkin lagi. Mas Rosi ini juga mainan Mainan? kita enggak maksudnya. Maksudnya juga beraksi. Oh iya. Iya. Sunat apa si modern ini? Pasti ya. Kalau sunat modern kita sudah alhamdulillah sudah tersertifikasi ya di Sunat Super Ring Indonesia ya. Saya, Mas Koko dan dokter kita, Dokter Zaila sudah mengikuti pelatihan Super Ring ya. Khususnya Mas Koko ini salah satu trainer dari Super Ring. Setapal kuda. Mas Koko. Keren banget. Trainer ya. Kalau saya masih di bawahnya trainer. Gitu. Gitu, baik. Untuk menjelaskan tentang apa ya sunat modern mungkin sudah cukup dari Mas Koko ya. Iya. Yang intinya ya. Jadi intinya bang, sunat modern itu adalah sunat yang pembeda lah, yang pasti modern gitu ya. Kalau sunat modern tuh ada batas umurnya? Oh nggak ada batas umurnya. Semua bebas dari bayi sampai dewasa gitu ya. Dari bayi sampai dewasa. Nah, kan udah dijelasin tuh metode sunat modern, ada yang super lamp, super ring, dan juga yang masih dipakai sampai sekarang yang sunat yang jahit yang laser kan ya. Nah, kalau yang super ring ini ada batasan umurnya enggak? Super ring, super lamp. Kalau untuk sunat metode apapun itu nggak ada batasan umur bang ya. Kalau kami ini pernah nyunat usia dari 1 tahun ya, bahkan 1 hari ya, baru lahir besok disunat pernah. Dan paling menarik adalah kami pernah nyunat di usia 79 tahun. 79. Itu waduh. Jadi Metriknya tertua ya. sama apa enggak? Sama. Jadi kami kombinasi bang. Jadi antara super limb dan super jahit. Jadi kita kombinasi. Ya, jadi namanya super limb dan super jahit begitu bang. Baik, 2 metode. Jadi kita kombinasi 2 metode supaya lebih mantap gitu. Berarti beda nih apa sama yang sunat buat umur maksudnya anak-anak sama yang dewasa beda tetap pekerjaannya. Pekerjaannya sih kurang lebih sama ya bang ya. Cuman yang pasti kan tingkat penyembuhannya yang akan berbeda. Kan begitu ya. Kalau lebih bayi lebih cepat kenapa? Karena kan kulitnya masih tipis. Jadi Ditambah pakai ASI kan lebih cepat proses penyembuhan lukanya. Kalau dewasa atau yang semakin tua itu semakin lebih lama begitu. nah, buat ini nih kan bentar lagi hitanan masal pemuda Al-Irsyad kan. Yang dilaksanakan minggu besok nih. Nah, buat yang mau Sambil minum ya, Bang? Iya, boleh. Ini nih promosi bukan ya bang? Enggak, bukan. Tutup Tutup aja aja nih, enggak di-endorse. Tutup aja. Enggak dibayar. Sama tuh kopi. Kalau kan kita harus gini. Oh iya, enggak dibayar. Siapa tahu nih booming. Nah, kan ntar lagi bakal ada hitanan masal. Nah, buat apa nih yang harus disiapin sama peserta hitannya? Dari dirinya sendiri, dari apa aja pokoknya yang disiapin kalau mau hitan. Oke, pertama yang pasti dari orang tua ya. Dari orang tua harus bisa meyakinkan ya anaknya, karena yang tahu
karakter anaknya masing-masing kan orang tuanya. Iya. Mungkin anak itu cengeng, bagaimana caranya dia harus berani anaknya waktu sunat. Mungkin anaknya itu berani, ya alhamdulillah. Jadi tinggal dinaikkan aja mentalnya. Terus yang kedua, dari anaknya sendiri mungkin ya, dia itu sudah siap apa enggak khitan. Kadang-kadang kan belum siap, tapi orang tuanya yang memaksakan. Atau karena ada kelainan yang harus dihitan saat itu juga. Oh, berarti ada yang nggak bisa arah iniin hitan. Ada hal-hal tertentu yang Maksudnya anak itu harus khitan sekarang tuh, misalkan susah kencing kan harus khitan sekarang. Misalkan anak ini panas, saran dari dokter harus khitan, harus khitan sekarang. Kan anak itu pasti belum siap untuk khitan kan? Iya. Pasti itu ada keluhan macam-macam lah. Terus untuk khususnya khitan masal besok di Alirsat, yang pertama kan dari orang tua, dari anak. Terus yang ketiga dari panitia itu sendiri. Alhamdulillah kemarin kita sudah rapat ya Bang ya. Sudah persiapannya sudah matang semua, dari persiapan dari pesertanya, dari barang-barangnya, dari tempatnya dan lain-lain. Alhamdulillah sudah, saya bilang tinggal finishing ya, tinggal gladi bersihnya saja. Lain-lainnya sudah cukup, sudah baik gitu. Ya, mengenai hal-hal yang tadi kan ada yang harus dihitan sekarang. Kan nggak semua anak, kemarin pas rapat sih dengar-dengar nggak semua anak bisa dihitan sama Ara. Oh ya. Ya kan? Nah itu tuh anak yang gimana? Yang nggak bisa. Betul, baik ya. Kita sebelum khitan pasti menawarkan beberapa metode ke wali khitannya. Betul, ada super lim, super ring atau super jahit. Misalkan wali khitan memilih untuk super ring aja, soalnya kan modern juga biar cepat sembuh anaknya misalkan. Tapi fakta di lapangan kita lihat dulu, misalkan alat kemaluan adiknya ini, loh kok ada kelainan di sini, jadi tidak bisa memakai super ring, bisanya pakai metode lainnya. Atau ini tidak bisa disunat di sini, harus dirujuk ke rumah sakit, harus ke dokter spesialis urologi yang bisa begitu. Untuk detail kelainannya mungkin akan panjang penjelasannya ya. Gitu Bang. Iya. Nah, kan banyak hal yang masih orang ini menganggapnya salah pasca hitan. Nah, misalnya tentang makanan yang harus dikonsumsi, cara bersihinnya, yang boleh sama nggak boleh tuh orang kadang tertukar. Nah, kalau perawatan pasca hitan yang bener tuh gimana? Yang boleh dimakan, yang harusnya boleh mandi atau nggak mandi? Sudah Bang ya. Saya jawab Bang ya. Nanti mungkin ditambah sama Rosi ya. Ya itu tadi kembali pada perawatan luka juga kan Bang ya. Kalau zaman dulu, zamannya mbah kita atau nenek moyang kita begitu ya Bang ya, itu pasti yang dilarang adalah makan yang malah harusnya sekarang itu diwajibkan. Contohnya tinggi protein. Kenapa kok nggak boleh? Kadang orang tua jangan makan telur karena gatel. Nah, gatel itu adalah proses penyembuhan luka pasca hitan gitu Bang ya. Jadi terus kemudian pertanyaan lagi, bagaimana caranya kalau misalnya supering itu berapa hari kayak gitu ya, penyembuhan lukanya. Ya saya jelaskan tadi Bang, nggak semua metode itu sama proses penyembuhan lukanya. Pasti namanya luka pasti ada proses penyembuhannya kan begitu Bang ya. Jadi kalau misalnya disunat sekarang besok sembuh ya nggak mungkin, pasti ada proses penyembuhannya. Pasti harus makan yang tinggi protein. Terus yang nggak boleh mandi itu biasanya sunat yang konvensional atau yang super jahit. Kalau yang super lim dan super ring apalagi ya, terutama super ring itu harus mandi. Jadi seperti anak yang nggak disunat gitulah. Jadi habis sunat sekarang besok boleh sekolah, sore boleh mandi gitu. Jadi semakin modern semakin kita memudahkan anak tersebut beraktivitas begitu. Berarti ada tambahan mungkin? Ya, berarti itu yang boleh makan telur, boleh makan ikan, berarti ya. Ya, betul. Walaupun
Nah, berarti itu gatelnya itu karena penyembuhan lukanya. Ya, betul. Bukan gatel yang bahaya berarti. Bukan. Itu berarti termasuk dalam prosesnya. Prosesnya ya. Jadi dalam prosesnya penyembuhan luka itu pasti ditandai dengan ya itu ada rasa gatel itu. Ada rasa gatel. Ya. Nah, ini kan Mas Kukuh sekarang tahun kedua di bareng Kolaborasi ya. Ya mudah-mudahan nanti tahun ketiga dan seterusnya Bang ya gitu Bang ya. Terusnya. Iya. Ya semoga kita terus bertahan ya Mas. Iya, insyaallah bertahan lah. Kita kan loh, ini kan tahun kemarin kita nggak ada yang main podcast gini kan, sekarang kita ada podcast. Itu kan berkembang gitu, terus berkembang. Yang pasti kan disupport sama teman-temannya sebelumnya kan begitu Bang ya. Yang bikin Mas Kukuh senang nih collab sama kita nih apanya? Asiknya, apa santainya? Gitu Bang ya. Apa gimana? Kalau kenapa seneng banyak ya Bang ya. Yang pasti tadi sampaikan oleh Rosi adalah kita berkumpul menambah saudara itu seneng gitu Bang ya. Tahu satu sama lain juga buat kita juga nyaman dan senang. Terus apa lagi Bang ya? Coba nih yang tahu kalau masalah seneng nih si Rosi. Kalau saya nih pokoknya wis rasanya seneng ya, kita collab sudah berjalan 2 kali ini berarti sudah ada rasa nyaman di sana. Nah, yang lebih menjelaskan seneng dan tidak senengnya. Nah, Rosi bisa yang ngerti dia pintar kalau suruh ngomong seneng enggak senengnya gitu. Pakai feeling, instingnya kuat gitu. Baik ya. Kita di sini bekerja sama ya dengan Alirsat. Saya menganggap kami ini tamu, Arakia ini tamu yang diundang oleh Alirsat. Bagaimana sih kita kok enak? Bagaimana? Seperti kita bertamu, kita kan kayak disajikan enak. Misalkan saya bertamu ke sampean, dikasih minuman enak, kok diajak ngobrol, kok dianggap gitu loh. Kita tuh seneng sudah. Kayak kita bertamu ke rumah orang itu, kita seneng dianggap, dihidangkan makanan, disambut, diperlakukan yang baik gitu. Kita sudah seneng. Dari situ, dari perlakuan panitia kepada kita, itu yang membuat saya senang ya bekerja sama dengan Alirsat. Kita selalu memberi kesan baik kepada Ara. Amin. Dan ke semua. Lah, khususnya juga memperlakukan wali hitan dan hitan ya, menurut saya itu sudah the best lah. Alhamdulillah, gitu. Amin, masya Allah. Dan boleh nggak ngeluarin unek-unek dari tadi nih? Dari tadi ini mendem. Ara nih singkatan deh kayaknya. Apa nih singkatannya Ara? Gimana, Mas Koko? Boleh. Ayo diwakilkan oleh. Pertama kan balik lagi, kita kan 2017 ya yang pengen membentuk sesuatu yang legal, yang badan hukum ya. Pasti butuh nama sebagai alat kita. Bagaimana sih caranya kita membuat nama? Pasti dengan sesuatu yang mudah diingat oleh orang pastinya. Yang mudah diingat pasti mau sunat, mau ke sini, ini pasti kan sesuatu yang mudah diingat. Apa sih? Selain itu juga mempunyai arti bagi kita. Ara ini kan dari kata ar dan ra gitu. Untuk AR-nya sendiri itu dari namanya anaknya Mas Kukuh gitu, namanya Arkan begitu. Ra-nya itu dari anak saya, Ratu gitu. Ara itu Arkan, Ratu begitu. Dari anak pertama kita sebenarnya begitu. Memang anak kita memang barengan ya lahirnya ya, cuma selisih 5 hari ya. 5 hari. Tapi anaknya Kukuh lahir di Lampung, anak saya lahir di Bondowoso begitu. Jauh gitu. Tapi janjian. Dekat. Posisinya jauh. Betul. Sampai sekarang satu sekolah, satu kelas gitu. Enak begitu, dong. satu kelas ya. Sekelompok aja biar keluar sama bapaknya. Iya. Kadang-kadang berangkat nganterkan, jemput, ketemu. Jadinya lama dah. Pernah nggak titip-titipan anak? Nih. Pernah. Pastinya pernah ya gitu ya. Memudahkan. Begitu. Sekilas begitulah asal usul nama Ara. Arkan dan Ratu. Ya, dan untuk mempermudah orang mengingat sih sebenarnya kan gampang kan Ara. Ara we always care gitu. We always care.
Ya, kita nggak kerasa ya ngobrol udah bermenit-menit nih ngobrolnya. Kita tutup ya aja kayaknya podcast kali ini. Kita ketemunya nanti di hari Minggu. Langsung ketemu aja sama kita. Kalau kalian mau buat para wali hitan nih yang nonton ini, nanti kalau anaknya ada keluhan atau ada pertanyaan, nanti bakal ditanganin sama Mas Kukuh sama Mas Rosi. Nanti bakal dijelasin semuanya. Pas nanti juga ada pembukaan, nanti mereka berdua juga bakal jelasin lagi perawatan pasca hitan dan juga jelasin hitannya yang bakal dilakuin di hari itu. Kalian juga stay tune di situ. Dan nanti kayaknya acara itu bakal seru banget. Seru banget. Ini kayaknya bakal ada konsep yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya. Tunggu ya, tunggu. Dan udah, thank you buat yang udah nonton sampai akhir, udah meluangkan waktunya bermenit-menit ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kita harus podcast sama siapa lagi nih selanjutnya.